Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di saat kesulitan melanda, di saat hati telah merasa putus asa, yang diharap hanyalah butuh pertolongan Allah. Hamba kita semua selaku manusia adalah orang-orang yang fakir, sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Bahkan Allah lah tempat bergantung seluruh makhluk-makhluknya. Ini disampaikan oleh Allah di dalam surat Fatir ayat nomor ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kita harus selalu melibatkan Allah dalam semua hal. Kita membutuhkan pertolongan Allah yang maha kaya. Sungguh kita tak punya kuasa saat kesusahan menyapa. Allah lah tempat yang tepat untuk kita meminta dan bernaung saat menderita. Rasa butuh diberikan oleh Allah agar kita menambah dan memperbanyak amal ibadah. Butuh nasi bila kita sedang terasa lapar, dan setelah kenyang tidak lagi butuh nasi. Butuh pakaian hanya perasaan, karena pakaian kita di lemari tidak akan habis untuk 5 tahun ke depan. Bila rasa butuh dihilangkan, bukan berarti kita kaya, tapi Allah menenangkan pikiran kita untuk tidak memikirkan kebutuhan. Dan di antara yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh kita adalah kebutuhan iman. Karena iman bukanlah hal yang sepele. Iman adalah sesuatu yang termulia yang Allah berikan di muka bumi ini. Hanya Allah Ta'ala yang sanggup memberikan hidayah iman. Seperti halnya hanya Allah pula yang sanggup menyesatkan hambanya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Terkadang ada orang yang sudah dinasehati oleh orang tuanya, oleh guru-gurunya, temannya, bahkan sudah dinasehati oleh para wali-wali Allah, bahkan oleh para nabi dan para rasul-rasul Allah. Namun semua itu tidak akan ada perubahan kalau Allah Ta'ala belum memberikan hidayah. Maka itu kita patut bersyukur masih dikasihani oleh Allah, masih dipenuhi segala kebutuhan, dan yang termahal, Allah masih memberikan hidayah iman dan Islam kepada kita. Sekali lagi, tidak ada yang paling mahal nilainya yang Allah berikan di muka bumi ini
nikmat tertinggi di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan di muka bumi ini kecuali adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Karena dengan hidayah inilah kita akan selamat dari dunia hingga sampai negeri akhirat. Saking mahalnya hidayah iman, Allah sampai memesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau mati dalam keadaan memegang iman dan Islam. Karena hanya dengan itulah kita akan meraih keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nikmat iman yang hari ini Allah berikan di dalam hati kita masing-masing, jaga dan rawat dengan sebaik-baiknya. Karena iman bagaikan pepohonan tumbuh-tumbuhan, kalau tidak dijaga, tidak dirawat, tumbuhan itu akan layu, mungkin lama-lama dia akan mati. Begitupun dengan iman dan Islam yang ada di dalam diri kita, di dalam anak-anak kita, istri dan keluarga kita. Kalau tidak dirawat, iman akan semakin melemah dan melemah. Na'udzubillah, suatu saat iman hilang dari hati kita masing-masing. Dengan apa menjaga iman dan Islam kita? Salah satunya bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Sering-sering kita duduk di majlis-majlis ilmu dan dengarkanlah nasihat-nasihat para ulama, para hukama, para guru-guru yang ada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim. Maka dengan itu mudah-mudahan iman yang sedang lemah bisa tercas kembali menjadi kuat dan menjadi naik lagi di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita dan anak keluarga kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.